Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen yang luar biasa penting dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Buat para pendidik, pembuat kebijakan, atau bahkan kita sebagai bagian dari masyarakat, ini benar-benar fondasi yang krusial banget buat kita pahami bareng-bareng. Oke, mari kita selami ini. Di bagian paling awal panduan ini, ada satu kutipan filosofis yang menurut saya maknanya dalam banget. Dikatakan di situ, ruang kelas dan masyarakat tidak lengkap tanpa anak-anak dengan semua kebutuhan. Coba deh kita resapi sebentar. Inklusi yang sejati itu bukan cuma soal masukin anak ke kelas umum loh, tapi ini soal kesadaran bahwa tanpa kehadiran mereka semua, ruang kelas kita dan bahkan masyarakat kita pada dasarnya belumlah utuh. Sejak awal, filosofinya tuh udah jelas banget. Keberagaman di ruang kelas itu adalah kekuatan, bukan beban. Bayangin sebuah kelas di mana murid-murid yang beragam, seperti murid yang memakai kursi roda dan murid yang mengenakan hijab, bisa asyik ngerjain eksperimen sains bareng dengan harmonis. Dokumen ini pengen banget mastiin kita sadar kalau perbedaan itulah yang justru bikin ekosistem sekolah kita makin kuat dan kaya. Biar gampang, kita bakal memecah pembahasan panduan ini ke dalam 5 area utama. Pertama, filosofi inklusif. Kedua, 5 prinsip utama. Ketiga, disabilitas fisik. Keempat, disabilitas intelektual dan mental. Dan terakhir, kita akan bahas komitmen guru lewat prinsip 3H. Kita mulai dari bagian pertama, filosofi inklusif, tentang bagaimana kita mendefinisikan pergeseran paradigma ini. Kenapa sih disebut pergeseran paradigma? Karena, teman-teman, inklusi itu bukan cuma kebijakan di atas kertas. Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem layanan yang mewajibkan anak berkebutuhan khusus bisa belajar di sekolah terdekat bareng teman-teman seusianya. Nah, ini menuntut modifikasi aktif, mulai dari isinya, pendekatannya, strukturnya, sampai strateginya. Jadi ini tuh proses yang dinamis banget. Ekosistem sekolah yang harus menyesuaikan diri biar setiap anak bisa tumbuh maksimal, bukan malah anak yang dipaksa-paksa masuk ke sistem yang kaku. Lanjut ke bagian kedua, 5 prinsip utama. Ini ibarat kerangka kerja bagaimana sekolah harus beradaptasi. Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah inklusi sama sekali nggak dibingkai sebagai beban berat yang harus ditanggung sendirian sama guru di kelas. Prinsip-prinsip ini mengamanatkan kolaborasi yang kuat banget, mulai dari pemahaman bahwa keragaman itu menguatkan, pentingnya mendengar suara siswa, sampai pelibatan orang tua dan masyarakat. Semuanya itu adalah satu kesatuan kerjasama yang tangguh. Jadi, poin krusialnya ada di prinsip kedua ini, kurikulum yang berbasis pada kekuatan dan individualisasi. Ini mungkin pergeseran mental yang paling menantang, tapi sekaligus paling luar biasa buat para pendidik. Kenapa? Daripada kita terus-terusan mikirin defisit atau kekurangan seorang anak, kita justru dituntut untuk fokus menggali potensi, kekuatan, dan bakat bawaan mereka. Pendekatan kayak gini udah terbukti jauh lebih efektif buat ningkatin semangat belajar mereka. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, disabilitas fisik. Waktunya kita memahami apa itu tunadaksa. Kita geser sedikit dari yang sifatnya filosofis, menuju realitas konkret anak-anak yang kita hadapi di lapangan, dimulai dari disabilitas fisik. Satu hal yang perlu ditekankan, murid-murid ini seringkali cuma ngadepin hambatan secara struktural, bukan kognitif. Kapasitas berpikir mereka itu sama hebatnya dengan anak lain. Artinya, yang harus diubah besar-besaran adalah lingkungan fisik kelasnya, biar mereka gampang bergerak dan beraktivitas. Terus, gimana cara kita mengidentifikasinya di kelas? Coba perhatikan ciri-ciri fisik yang disebut di panduan ini. Mulai dari anggota gerak yang kaku, kesulitan koordinasi, atau bahkan kesulitan buat sekadar duduk tenang. Perlu diingat, kita tahu detail ini bukan buat ngasih label ya, sama sekali bukan. Ini murni untuk membangun empati, supaya guru bisa bikin penyesuaian yang pas dan tepat sasaran di dalam kelas. Lanjut ke bagian keempat, disabilitas intelektual dan mental. Kita akan coba memahami dunia batin mereka. Penting banget buat kita sadar kalau dokumen ini ngasih garis batas yang tegas. Ada perbedaan besar antara disabilitas intelektual, kayak slow learning atau lambat belajar, dengan disabilitas mental atau perkembangan, contohnya autisme. Penanganan buat keduanya itu beda banget, teman-teman. Buat disabilitas intelektual atau tunagrahita, ciri-cirinya biasa terlihat dari kecerdasan yang di bawah rata-rata, terlambat bicara, sampai kesulitan berpikir abstrak. Mereka mungkin jago baca tulis hitung dasar, tapi bakal kesulitan kalau udah masuk materi akademik yang lebih rumit. Anak-anak ini jelas butuh materi yang disederhanakan, dan kesabaran ekstra dari kita buat ngulang-ngulang pelajaran. Dan ini dengan sangat pas ngejelasin ciri-ciri untuk disabilitas mental, khususnya autisme. Polanya tuh beda.
Kadang ada murid yang tiba-tiba tertawa atau marah tanpa alasan eksternal yang bisa kita lihat, atau mereka punya pilihan sensorik yang spesifik banget. Nah, ini pengingat buat kita semua. Mereka itu bukan lagi nakal atau cari perhatian. Mereka cuma memproses dan merasakan dunia pakai cara yang sangat unik dan berbeda dari kita. Terakhir, kita masuk ke bagian kelima yang jadi puncaknya, komitmen guru lewat prinsip 3H. Ini dia inti sesungguhnya dari inklusi. Setelah kita ngobrol panjang soal filosofi dan jenis disabilitas, sebenarnya apa sih yang dituntut dari seorang guru di lapangan? Panduan ini merangkumnya lewat jembatan ingatan yang berlian, 3H. Pertama, heart atau hati, dedikasi penuh buat nggak pernah nyerah sama siswa manapun. Kedua, head atau kepala, pengetahuan kritis soal gaya belajar anak yang beda-beda. Dan ketiga, hand atau tangan, kemampuan praktis buat ngeksekusi strategi itu di kelas. Inklusi nggak akan pernah jalan tanpa kombinasi pas antara empati, ilmu, dan tindakan nyata ini. Nah, sekarang kita sampai pada satu pertanyaan akhir yang cukup bikin merinding. Apakah ruang kelas kita udah benar-benar lengkap? Ingat lagi kutipan di awal tadi, ruang kelas itu nggak akan utuh tanpa anak-anak dengan semua kebutuhan mereka. Kalau di sekolah Anda masih ada satu anak aja yang tertinggal karena kebutuhannya belum terpenuhi, berarti jawabannya belum. Mari kita pakai wawasan dari sesi bedah materi ini buat ambil langkah yang nyata. Terima kasih banyak udah bergabung dan yuk sama-sama kita ciptain kelas yang benar-benar utuh untuk semua.